Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pendidikan Mandalika. Kali ini saya akan membahas tentang kesehatan lingkungan untuk memenuhi tugas kelompok saya, yaitu mata kuliah komunikasi kesehatan. Untuk membahas lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana ya, ikuti terus. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah mengajak dua partner saya atau dua responden saya yang bernama Elia Farisa dan Yuniati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, terkait dengan kesehatan lingkungan, cocok banget gak sih kita membahas ini? Seperti yang kita ketahui kan, kondisi cuaca saat ini tuh benar-benar gak menentu banget kan. Kadang hujan deras, terus kadang panas banget. Apalagi kemarin hujan angin luar biasa ya, sampai kita pun gak berani buat keluar rumah, ya gak sih guys? Benar. Ngomong-ngomong tentang kesehatan lingkungan, kayaknya kalau misalnya ada hujan terus tiba-tiba panas, biasanya sih dikaitin dengan kejadian DBD ya teman-teman. Pasti udah tahu kan DBD itu seperti apa, dan kita udah sering banget membahas tentang DBD. Apalagi kita salah satu mahasiswa kesehatan masyarakat ya, jadi kita udah banyak sekali membahas-bahas tentang penyakit dan sebagainya yang bermasalah dengan kesehatan. Nah, karena kita udah tahu nih gimana sih DBD itu, jadi kayak walaupun kita udah tahu, kita kayak males aja gitu nggak sih? Kita udah tahu kalau ini tuh berbahaya, kalau ini bakal menimbulkan masalah buat kesehatan kita, tapi kita kayak menyepelekan hal ini. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi DBD itu adalah kesehatan lingkungan sekitar kita nih, apakah udah bersih atau enggak sebenarnya. Nah, teman-teman kan tinggalnya di kosan nih, kadang juga jarang ada di kosan ya kan, karena kita kuliahnya dari pagi sampai sore, bisa juga kadang sampai malam kalau kita ada kegiatan organisasi. Jadi kayak untuk memperhatikan kondisi lingkungan di kosan kita kayaknya jarang banget sih. Nah, apalagi temen-temen nih kalau udah pulang kosan pasti kan males nih buat nyuci kan, jadinya baju-baju yang kemarin atau baju yang udah dipakai tadi bakalan digantung. Nah, itu salah satu yang membuat kondisi lingkungan itu nggak bersih, kayak numpukin baju. Terus kan kalau numpukin baju tuh ada bajunya, mungkin ada yang kotor atau ada yang bau, sehingga mengundang bakteri-bakteri dan nyamuk-nyamuk itu pada berdatangan, sehingga itu salah satu yang menyebabkan terjadinya DBD itu sendiri. Selain gantung baju atau numpukin baju itu, ternyata ada juga nih salah satu pemicu terjadinya DBD yang pasti teman-teman udah pada tahu, karena ini udah banyak banget nih dibicarakan, yaitu buang sampah sembarangan. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, apakah di kosan teman-teman tersedia tong sampah? Nah, kalau di kosan aku sendiri tuh udah tersedia beberapa bak sampah sih. Jadi buang sampahnya ya tertib di tempat sampah gitu. Kalau Mbak ya? Nah, kalau saya memang udah tersedia bak sampahnya, tapi ya namanya gimana ya, mager gitu kan kalau buat ke tempat pembuangan. Jadi tunggu numpuk dulu sih baru dibuang gitu. Nah, kebiasaannya seperti itu teman-teman yang harus kita hindari. Padahal itu hal sepele ya, tapi bisa dampaknya itu luar biasa teman-teman. Kita masih nunggu numpuk dulu baru kita buang nih, padahal nggak seharusnya seperti itu, karena dia menumpuk. Karena itu kan sampah yang basah, sampah yang kering itu jadi satu, pasti bakalan datang nih banyak hewan-hewan yang hinggap di sana, kayak lalat, nyamuk dan sebagainya. Itu salah satu pemicunya juga teman-teman, yang bisa menyebabkan nggak hanya DBD saja, tapi banyak penyakit juga yang bakalan timbul karena itu. Dari teman-teman sendiri udah tahu belum tanda dan gejala DBD itu apa? Aku sih taunya cuma kayak kalau DBD itu kita kayak demam gitu nggak sih, demamnya yang secara tiba-tiba gitu. Kalau dari Uni tahu nggak? Seperti muntah gitu. Ya, nah itu salah satu tanda dan gejala dari DBD. Tapi nggak cuman itu aja teman-teman. Kadang kalau kita DBD nih ya, bakalan muncul ruam merah nih di kulit kita, bakalan keluar sendiri. Terus mual muntah, terus demamnya itu emang secara mendadak, secara tiba-tiba demamnya, langsung demam tinggi. Terus sakit kepala, pokoknya nyeri juga, nyeri perut juga salah satu tanda dari DBD. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar melihat kondisi lingkungan kita. Nah teman-teman, jadi itu tanda dan gejala dari DBD. Kita harus peka dan harus mengenali tanda dan gejala itu, karena kita harus tahu bagaimana langkah kita selanjutnya setelah kita mengalami tanda dan gejala itu. Jadi peran kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat preventif, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pasti teman-teman sudah tahu slogan itu, ya nggak sih?
Nah, kali ini selanjutnya kita bakalan membahas cara pencegahan dari DBD itu. Oke. Cara pencegahannya sebenarnya tuh cara penerapannya itu gampang banget nih buat kehidupan sehari-hari kita. Kita nggak harus dengan cara yang pokoknya yang susah-susah. Nah, contohnya nih, yang pertama kita harus lihat nih sampah di sekitar kita itu benar-benar harus kita buang pada tempatnya agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar kita. Terus baju nih jangan terlalu lama digantung, teman-teman. Jangan terlalu lama digantung, terus jangan dibiarkan menumpuk di mana. Apalagi yang kotor ya. Iya, apalagi yang kotor, yang bau dan sebagainya. Nah, ini juga nih genangan air. Nah, biasanya kan teman-teman di kosan nih sering nih ngediemin air di dalam mangkok ataupun di bak dimanapun itu ada genangan airnya, lebih baik dibuang aja, jangan dibiarin semalaman di sana tergenang, karena itu juga salah satu pemicu terjadinya penyakit itu DBD. Nah, kita sebagai mahasiswa kesehatan nggak cuman kita aja, tapi teman-teman di luar sana, bahwa kesehatan itu penting nomor 1 di dalam hidup kita, karena itu akan menjamin hari ini, esok, dan masa depan kita. Karena kalau dari sekarang kita nggak bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kita akan pernah tahu gimana masa depan kita nanti. Jadi ayo teman-teman, mari kita coba menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mungkin cuma itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan DBD atau demam berdarah tadi. Penting buat kita untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan lingkungan kita, dan kesehatan semua. Pokoknya penting banget untuk menjaga. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena misalnya kalau kita udah DBD nih, udah lama DBD, terus bakalan terjadinya komplikasi seperti pendarahan. Nah, itu kan biaya pengobatannya Mahal itu ya. mahal banget. Nah, kalau kita udah tahu cara mencegahnya, kita nggak akan kena DBD pastinya. Jadi cocok banget gak sih kalau slogannya kesehatan masyarakat tuh lebih baik kita mencegah Daripada mengobati. Iya, benar. Nah, kita punya slogan nih teman-teman. Apapun gayanya, Hidup bersih dan sehat.